Film Gateway 2024 menghadirkan teror tanpa ampun. Sebuah keluarga yang berniat berlibur ke pulau terpencil justru terjebak di tempat yang dihuni para kanibal haus darah. Liburan berubah menjadi mimpi buruk. Seberapa brutal kisah ini akan menghancurkan mereka? Kisah ini mengikuti keluarga Richard bersama Susan, Jesse, dan Sam yang berlibur ke pulau terpencil di Swedia. Mereka datang tepat saat festival tradisional 10 tahunan digelar, membuat semuanya antusias. Namun setibanya di dermaga dan saat makan di restoran kecil sebelum naik feri, Jesse dan Sam menemukan seekor merpati dengan kepala terpenggal di belakang bangunan. Tanda pertama bahwa liburan ini tidak akan berjalan normal. Selesai makan, si penjual membereskan piring sambil bertanya tujuan mereka. Saat mendengar mereka akan pergi ke Pulau Spalta, wajahnya langsung berubah tegang. Ia tahu ada sesuatu yang kelam tentang pulau itu. Ketika Richard membayar, si penjual diam-diam memperingatkan agar mereka tidak datang saat festival berlangsung, karena itu bukan perayaan biasa. Namun Richard tetap bersikeras melanjutkan perjalanan. Tiba-tiba dompet Richard ketinggalan dan balik mengambilnya. Di atas kapal feri, seluruh penumpang menatap Richard dan keluarganya dengan sorot mata dingin dan mengintimidasi, seolah kehadiran mereka tidak diinginkan. Namun mereka memilih mengabaikannya dan tetap menikmati perjalanan. Setibanya di Pulau Spalta, tatapan sinis itu kembali terasa lebih tajam. Hingga akhirnya muncul Nenek Ellie, pemimpin komunitas, yang dengan tegas menyatakan festival itu tertutup hanya untuk warga asli dan memerintahkan mereka segera meninggalkan pulau tersebut. Tak lama kemudian muncul Matt, pemandu wisata asli pulau yang sebelumnya sudah berkomunikasi dengan Richard. Berbeda dengan Nenek Ellie dan warga lainnya, Matt justru menawarkan rumah mendiang ibunya untuk disewa selama mereka tinggal di sana. Rumah itu tampak cukup bagus dan masih layak huni. Namun saat Jesse sedang memeriksa kamar tidurnya, Matt tiba-tiba muncul dan membuatnya terkejut. Singkat cerita, malam pun gelap gulita. Saat lampu dimatikan, suasana rumah berubah mencekam. Richard dan Susan terbangun oleh cahaya dari luar. Seluruh penduduk berdiri di depan rumah sambil membawa obor, salah satunya mengenakan topeng menyeramkan. Susan berteriak agar mereka pergi karena anak-anaknya sedang tidur, namun warga itu justru meninggalkan bangkai seekor hewan di depan rumah sebagai hadiah yang misterius. Keesokan paginya, Richard mendatangi Matt untuk meminta penjelasan. Dengan tenang, Matt menyebut itu hanya tradisi penyambutan khas Pulau Spalta dan meminta Richard tidak perlu membesar-besarkannya. Siang hari, Richard dan keluarga berkeliling pulau mencari spot foto tanpa menyadari bahwa dari kejauhan, seorang pria botak bernama Johan mengawasi mereka. Di saat bersamaan di restoran yang pernah mereka kunjungi, polisi menemukan mayat pemilik restoran dalam kondisi mengenaskan. Mencurigai warga Pulau Spalta sebagai pelaku, seorang detektif pun diterjunkan untuk menyelidiki. Tepat saat Nenek Ellie dan beberapa penduduk sedang latihan drama menyambut festival esok hari. Berdasarkan catatan, detektif mencurigai Johan karena reputasinya yang sering mabuk dan pernah mencuri. Namun Nenek Ellie tidak mengetahui keberadaannya dan meminta detektif pergi agar latihan drama tidak terganggu. Sam dan Jesse mendatangi kafe milik Paul, pemuda dengan wajah selalu cemberut. Paul terang-terangan menyatakan keluarga mereka tidak diterima di pulau itu. 3 warga pun muncul, berusaha mengusir mereka. Sementara di luar beberapa penduduk mengenakan jubah dan topeng berdiri di dekat 4 peti mati. Tertawa menyeramkan. Merasa risih, Sam dan Jesse segera meninggalkan kafe. Namun kengerian belum selesai. Jesse terkejut melihat Matt sedang tiduran di kamarnya mengenakan pakaian dalam miliknya. Saat menyadari celananya hilang, Jesse perlahan mendekati cermin. Malam itu di aula komunitas Pulau Spalta, Nenek Ellie berpidato kepada seluruh warga tentang perayaan yang akan digelar esok. Ternyata perayaan itu adalah tradisi turun-temurun untuk memperingati kematian nenek moyang mereka yang dibantai tentara Inggris 200 tahun lalu. Setelah pembantaian itu, keturunan asli pulau ini berubah menjadi kanibal akibat kelaparan dan target mereka adalah orang-orang keturunan Inggris seperti Richard dan keluarganya. Selama puluhan tahun, kanibalisme dihentikan dan perayaan hanya berupa drama teater. Namun kehadiran keluarga Richard yang tiba-tiba memicu obsesi Nenek Ellie kembali. Dan ia berencana memakan mereka berempat bersama warga yang setuju. Bahkan Matt, yang awalnya hanya ingin mengambil keuntungan dari rumahnya, terobsesi pada Jesse dan memutuskan ikut dalam rencana mengerikan itu. Tepat saat hari perayaan, seluruh penduduk Pulau Spalta berkumpul menyaksikan drama teater tradisional. Setelah pertunjukan usai, mereka berencana memburu Richard dan keluarga untuk dijadikan santapan malam. Di saat yang sama, Matt mulai melaksanakan rencananya.
memberikan kue kering yang dicampur obat bius kepada keluarga itu. Awalnya mereka ragu, tapi setelah lelah berenang dan kedinginan, mereka memakannya dan segera pingsan. Tanpa sepengetahuan Nenek Eli yang masih memimpin pertunjukan, Matt muncul untuk memastikan semuanya tak sadarkan diri, dan mulai melaksanakan rencana terselubungnya terhadap Jesse. Ternyata Richard dan keluarganya tidak pernah memakan kue kering itu. Jika Anda pikir mereka adalah korban yang patut dikasihani, Anda salah besar. Richard, Susan, Sam, dan Jesse sesungguhnya adalah monster, psikopat yang sengaja datang ke pulau ini untuk membantai tanpa takut diganggu polisi. Alih-alih diburu, Nenek Eli dan penduduk asli justru harus berlari ketakutan, menjadi korban kebrutalan keluarga itu yang membunuh secara membabi buta. Malamnya, Jesse dan Sam mendatangi pusat komunikasi pelabuhan untuk mencegah petugas menghubungi pihak luar, menampilkan sisi psikopat mereka saat pura-pura ketakutan untuk menipu orang di sana. Setelah Sam dan Jesse menuntaskan aksi mereka di kantor pelabuhan, seorang warga berhasil mengambil pistol sinyal untuk meminta bantuan dari luar pulau. Tak lama, pihak kepolisian menerima sinyal tersebut. Sementara itu, Richard dan keluarga melanjutkan perburuan mereka. Kali ini menargetkan Nenek Eli dan sisa warga yang bersembunyi di gudang. Meski sempat tertusuk di pipi, Richard yang kejam sama sekali tak terpengaruh. Mereka langsung menjebol pintu dan masuk, meneror semua yang ada di dalam. Pauli sempat muncul untuk memberi peringatan, namun setelah kekacauan selesai, Nenek Eli dan suaminya berhasil meloloskan diri lewat jalan belakang. Tak sempat menyaksikan kengerian Richard dan keluarga yang telah membantai warga lain. Berbeda dari korban lainnya, Nenek Eli meyakinkan suaminya untuk tetap bertahan di pulau dan mencari kesempatan menghadapi para pelaku. Tepat saat detektif tiba di pulau dan menyaksikan kekacauan yang mengerikan, Richard dan keluarganya pergi ke kediaman Matt dan menyadari selama ini Matt diam-diam mengawasi mereka lewat kamera tersembunyi. Melihat Nenek Eli dan suaminya muncul di bawah, Jesse meminta izin menghadapi mereka sendirian. Tak disangka Jesse ditembak di perut, tapi selamat karena Nenek Eli dan suaminya belum tahu bahwa Richard CS lah pelaku pembantaian seluruh penduduk. Jesse kembali pura-pura menyalahkan Matt sehingga suami Nenek Eli masuk ke kamar untuk memeriksa. Di sana, Richard yang pura-pura terbaring di kasur membunuhnya. Susan muncul untuk berakting sebagai ibu, dan kemudian Richard hadir, menghentikan akting mereka yang membuat Nenek Eli terkejut. Akhirnya menyadari kengerian yang sebenarnya. Psikopat memang selalu beruntung. Saat detektif menembak Nenek Eli karena mengira dia pelaku, Richard CS aman dan berhasil meninggalkan pulau. Johan, si pria botak, ditembak mati oleh polisi yang datang belakangan, menjadikan malam itu pertunjukan terakhir yang brutal bagi Richard dan keluarganya. Tamat dengan ending yang benar-benar membabi buta. Pesan yang bisa diambil dari film ini adalah, jangan menilai seseorang dari penampilan luar. Banyak yang tampak rapi, berpakaian mahal, duduk di kursi rapat membahas kebijakan, tapi sebenarnya penipu dan tidak tulus. Sebaliknya, orang yang tampak biasa saja atau sekilas terlihat arogan mungkin justru tulus dan penuh kebaikan. Ingat, jangan menilai dari sampul. Buka dulu, siapa tahu isinya jauh lebih berharga.